Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar kelompok dengan mata kuliah konsep teknologi. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3. Kelompok kami membuat ide konsep yang berjudul Traffic Light Stick, atau kita bisa sebut tongkat lampu lalu lintas. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu ada Wulan Ramadhani, Muhammad Baharudin Yusuf, Wisnu Dwi Wibowo, Pinkan Riana Iren, M. Randika Nata Prayoga, Dimas Nugraha, dan Bayu Aditya. Sebelum kita memulai materinya, di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua traffic light stick, apa itu traffic light stick, yang ketiga perbandingan, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima konsep dan desain, yang keenam kekurangan dan kelebihan, yang ketujuh estimasi biaya. Ide konsep ini dilatar belakangi dengan lampu lalu lintas adalah satu sarana dalam pengaturan lalu lintas yang berguna untuk mengatur aliran dan arah kendaraan-kendaraan yang sedang melintas di persimpangan atau sedang ada kemacetan. Banyaknya kendaraan yang lalu lalang di kota besar menyebabkan kemacetan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, lampu lalu lintas memiliki peran penting dalam mengatur arus lalu lintas khususnya di persimpangan jalan dan saat ada kemacetan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu traffic light stick. Jadi traffic light stick atau kita bisa sebut tongkat lampu lalu lintas ini jadi merupakan alat yang biasa polisi gunakan untuk mengatur lalu lintas terutama di malam hari karena dapat bercahaya, atau dipakai oleh tukang parkir untuk mengatur posisi parkir kendaraan. Tongkat lampu lalu lintas ini dilengkapi dengan tombol yang memudahkan si penggunanya serta memiliki nyala lampu yang sangat terang untuk membantu dalam mengatur lalu lintas. Tongkat lampu lalu lintas ini juga bisa digunakan di pekerjaan proyek maupun saat touring, kemah, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingannya dari model lama dengan model baru. Apa sih bedanya model lama dengan model baru? Yang kita ketahui di model lama ini dia akan mengeluarkan cahaya orange atau merah dengan dua mode, yaitu secara konstan dan berkedip. Sama dengan model baru, dia juga sama akan mengeluarkan cahaya orange yang memiliki dua mode, yaitu berkedip dan secara konstan. Tapi yang membedakan di dalam model baru ini, kelompok kami menerapkan sistem 3-in-1. Apa aja yang beda dari model lama? Yaitu pertama, di dalam alat model baru ini terdapat sound fluid, sehingga tidak perlu lagi membawa fluid. Nah, yang kedua ada lampu senter di malam hari. Jadi alat ini sangat mendukung saat dibawa touring atau berkemah. Beda dengan yang lama yang ukurannya sangat besar dan perlu membawa barang-barang yang lainnya sehingga memenuhi penyimpanan. Jadi model baru ini lebih praktis, dan model baru ini juga dapat dilipat, makanya dia lebih praktis dibanding model yang lama. Untuk prinsip kerjanya masih sama, model baru ini masih sama ya, prinsip kerjanya yaitu untuk mengatur lalu lintas terutama di malam hari karena dapat bercahaya, atau untuk mengatur posisi parkir kendaraan. Efisiensi dan efektivitas tidak sih model baru ini? Tentu saja dengan sistem 3-in-1 ini alat ini akan sangat efektif dan efisien saat dibawa bekerja atau touring atau maupun itu pekerjaan lainnya, pertimbangan dari yang lama.
Jadi alat ini efektif dan efisien. Oke, di sini ada konsep. Kelompok kami membuat konsepnya. Pertama, praktis, ya itu ide kami praktis, terus mudah digunakan dengan efektif dan efisien. Di sini desainnya kita bisa lihat. Yang pertama, pembuka atau penutup lampu LED red. Apa sih itu pembuka atau penutup lampu LED red? Kita bisa lihat ada tanda panah di sana. Nah, jadi jika kita ingin membuka lampu LED red atau yang warna-warnanya itu, kita tinggal putar saja. Ini nih yang tanda panah, kita tinggal putar ke kanan, maka dia akan mengeluarkan dari mode lipat dan akan mengeluarkan lampu LED orange-nya atau lampu LED red-nya. Dia akan keluar. Nah, jika kita ingin ngelipatnya lagi, kita cukup mendorong lampu LED red-nya ini dengan bantuan tangan, kita dorong. Setelah itu kita tutup kembali. Cara menutupnya, kita lihat di nomor 1 lagi itu kan kalau misalnya ngebuka ke kanan, nah kalau menutup ke kiri. Jadi kalau misalnya ke kiri dia akan mengunci sehingga lampu LED red-nya tidak akan keluar. Oke, seperti itu. Yang kedua, ada pengunci lampu LED red. Jadi fungsinya nomor 2 ini yaitu untuk mengunci si lampu LED red-nya ini agar dia tidak ke dalam lagi. Jadi jika kita memencet yang nomor 2 ini, dia akan terkunci, tidak akan bisa didorong lagi sampai ke dalam. Oke, yang ketiga ada lampu LED red-nya. Terus yang keempat ada button lamp switch mode, ya mode 1 sama mode 2. Jadi kalau misalnya kita mau mengaktifkan mode 1, kita hanya memencetnya 1 kali saja, dia akan menyala secara konstan. Tetapi jika kita ingin mengubah ke mode 2 atau berkedip, kita tahan 3 detik, dia akan berkedip. Yang kelima ada button sound fluid. Oke, yang kelima ini adalah alat untuk mengeluarkan suara fluid. Jadi kalau kita pencet ini, dia akan mengeluarkan suara fluid. Yang keenam ada saklar lampu senter, dan yang ketujuh lampu senternya. Jadi di dalam alat ini terdapat 2 fitur baru, sebenarnya 3 fitur baru, yaitu pertama dapat dilipat, yang kedua dapat mengeluarkan suara fluid, dan yang ketiga terdapat lampu senter saat di malam hari. Jadi alat ini sangat ramah di kantong sehingga tidak menghabiskan banyak ruang. Kami menciptakannya dengan praktis, mudah digunakan, efektif dan efisien. Itu saja, barang ini atau alat ini masih menggunakan baterai tipe 2D dengan sistem lepas pasang. Jadi belum bisa dicas. Masih menggunakan sistem baterai lepas pasang dengan menggunakan baterai tipe 2D. Atau bisa kita beli di toko-toko terdekat. Oke, next. Tujuan dan manfaat. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya untuk mempermudah bagi pengguna tentu saja, dan manfaatnya lebih praktis sehingga dapat dibawa kemana-mana. Di dalam alat ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya yaitu mudah digunakan, terus praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan yang ketiga tidak menghabiskan banyak ruang. Tentu saja kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yang tadi kita sebutkan, masih menggunakan baterai 2D sistem lepas pasang. Terus alat ini tidak tahan air, tapi jika air yang kayak hujan gerimis atau hujan kecil atau terkena cipratan air sedikit, dia masih bisa, kecuali kalau hujan lebat dan alat ini masuk ke dalam air, kubangan air, dia akan mati. Seperti itu.
Oke, di sini ada bahan-bahan dan estimasi harga pembuatan dan harga penjualan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada lampu pipa yang berbahan PC ukuran 420 mm dengan harga 30.000. Yang kedua ada grip atau pegangan yang berbahan ABS dengan ukuran 120 mm dengan harga 12.000. Yang ketiga ada baterai 2D dengan harga 10.000. Yang keempat ada LED 6+1 yang dengan harga 6.500. Yang kelima ada per atau pegas yang berukuran 320 mm dengan harga 32.000. Yang keenam ada mesin lampu seternya dengan harga 10.000. Dan yang ketujuh ada sound speaker untuk mengeluarkan suara fluid dengan harga 15.000. Jika kami totalkan dari bahan-bahan ini, totalnya jadi 121.500. Oke, dengan mengambil persenan keuntungan 25% dengan harga jual jadi 150.000. Dari harga pembuatan 121.500 menjadi harga jualnya 150.000. Oke. Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Kami sangat appreciate kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Kami mengucapkan minta maaf jika ada kurang kata atau kata yang terbata-bata karena kami juga masih proses belajar. Sekian dari kelompok 3. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.